Halo gengs, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih sudah menonton channel ini, yang sudah subscribe dan like. Saya doakan semoga dilancarkan segala urusannya dan sehat. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Hallam Foe yang dirilis pada tahun 2007 oleh sutradara David Mackenzie. Oke, sebelumnya saya boleh minta subscribe dan like-nya dulu ya gengs. Langsung saja Mark Trott. Film ini dibintangi oleh Jamie Bell sebagai Hallam, Sophia Myles sebagai Kate. Di awal film diceritakan seorang anak remaja yang bernama Hallam. Hallam adalah seorang anak yang tertutup dan selalu menyendiri semenjak ditinggal ibunya meninggal karena gangguan psikologisnya. Di sini Hallam tinggal bersama ayahnya, Julius, serta ibu tirinya yang bernama Verity, dan juga kakaknya bernama Lucy. Cerita dimulai ketika Hallam dan keluarganya beserta ibu tirinya sedang makan malam di restoran. Di sini diperlihatkan tingkah Hallam yang tidak menyukai kehadiran ibu tirinya di dalam keluarganya. Yang dimana ibu tirinya tersebut adalah sekretaris pribadi ayahnya. Di sini Hallam berpikir kalau Verity, ibu tirinya, yang telah membunuh ibu kandung Hallam dan merebut ayahnya. Hallam selalu memandangi foto ibunya yang dipajang di rumah pohonnya. Hallam begitu sangat rindu dengan ibunya. Keesokan harinya pagi-pagi hari Hallam dikejutkan oleh kakaknya, Lucy, yang akan pergi kuliah di luar kota. Setelah itu pada saat sarapan ayah Hallam berbicara mengenai masa depan Hallam, agar Hallam bekerja di perusahaan milik ayahnya. Namun Hallam menolaknya dan pergi meninggalkan meja makan. Lalu Hallam pergi ke danau untuk menenangkan diri. Tetapi pada saat di danau Hallam menemukan sebuah perahu yang tenggelam. Dan Hallam ingin memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Tetapi ayah Hallam sedang beradu mulut dengan ibu tirinya tersebut, yang membahas kalau Hallam tidak suka atas kehadirannya ibu tirinya itu. Lalu Julius, ayah Hallam, menanggapi hal itu dengan sabar dan akan membicarakan hal itu dengan Hallam. Pada keesokan harinya ibu tiri Hallam telah mengetahui Hallam keluar sambil teleponan, lalu Verity masuk ke kamar Hallam dan mengambil kunci penyimpanan barang pribadi milik Hallam. Di situ Verity menemukan sebuah buku diari milik Hallam, lalu dia mengkopi semua isi dari buku diari tersebut. Scene berpindah ke danau. Hallam memeriksa sebuah perahu tersebut. Setelah memeriksa, Hallam kembali ke rumah pohonnya. Mengetahui hal tersebut, Verity mengikuti Hallam sampai ke rumah pohonnya dan berusaha ingin masuk ke dalamnya. Di dalam rumah itu terjadi adu mulut antara Verity dan Hallam, dan Verity memberikan kunci penyimpanan barang pribadi milik Hallam. Selain itu, Verity juga membacakan semua isi buku diari yang telah dikopi tadi. Mendengar hal itu membuat Hallam menjadi marah karena dia telah mengambil semua isi dari buku diari milik Hallam. Hallam menjadi geram dan ingin menyerang Verity. Tetapi guys, saat Hallam ingin menyerang Verity, tangan Verity telah menyerang Brody milik Hallam dan mereka melakukan hubungan yang membuat Hallam ngaceng tak terkendali wakakakak. Setelah Verity mampu bikin Hallam tergeletak mantap, Hallam memutuskan untuk pergi ke kota tanpa memiliki tujuan yang jelas, dan Hallam tidur di atas atap rumah seseorang. Pada Hallam sudah bangun di pagi hari dikejutkan seorang wanita yang cantik, yang mirip dengan ibunya, sebut saja dia Kate. Lalu Hallam mengejar dan mengikuti wanita tersebut sampai ke tempat kerjanya. Ternyata wanita itu bekerja sebagai HRD di sebuah hotel. Kemudian Hallam berusaha mengintip dan seakan ingin menemui wanita tersebut. Wanita itu mengetahuinya dan bicara, "Ada yang bisa saya bantu?" Lalu Hallam masuk ke ruangan tersebut dengan gugup. Kemudian Hallam meminta pekerjaan kepada wanita itu, dengan alasan agar Hallam dapat melihat wanita itu yang mirip dengan ibunya. Lalu wanita itu memberikan pekerjaan di bagian dapur dan Hallam menerima dan langsung bekerja pada hari itu juga. Setelah selesai bekerja pun Hallam masih mengikuti wanita tersebut. Tiba sesampainya wanita itu sedang pergi ke kafe dan menemui seorang pria. Di situ Hallam menunggu sampai wanita itu pulang ke tempat tinggalnya. Setelah mengetahuinya, keesokan harinya setelah pulang kerja, Hallam berusaha menyelinap masuk ke dalam apartemen Kate. Dan di situ terlihat bahwa tempat tinggal Kate tidak jauh dari tempat kerjanya. Tiba-tiba Kate masuk dan Hallam bingung. Dia berlari ke atap dan Hallam berdiam di atap sampai tengah malam sambil menonton pemandangan Kate tidur. Ah, mantap sekali. Pagi yang cerah tiba.
Pada saat bekerja Halam berusaha mencari ruangan bagian atas hotel dan melihat seberangnya adalah kamar apartemen Kate. Kok bisa ya, namanya juga film. Dan malam lagi nih. Hasrat anak muda yang mempunyai jiwa mengintip kini Halam menaiki genteng milik Kate. Tetapi yang dilihat Halam itu bukan hanya Kate saja, tetapi ada sesosok pria yang sempat ditemui di kafe yaitu Alasdair, bosnya Halam. Nah, Halam di atas genteng disuguhkan dengan permainan goyangan mantap Kate dengan Alasdair sampai Halam terbengong melihat film panas secara real di atas genteng. Mungkin campur dengan pengen ya hahaha. Scene berlanjut lagi di tempat kerja. Halam pergi lagi ke ruangan bagian atas hotel. Tetapi pada saat naik ke atas telah diketahui bosnya, Alasdair, dan diikuti kemana Halam pergi. Sesampainya di atas Halam pun terkaget-kaget guys. Dan telah diketahui bahwa dia sering mengintip Kate dari atas hotel. Lalu Alasdair akan memberitahukan hal ini kepada Kate dan Halam akan terancam dipecat. Tetapi Halam tidak tinggal diam, dia juga akan melaporkan ke istrinya bahwa Alasdair telah melakukan kuda-kudaan dengan Kate. Waduh, saling ancam nih, lalu Alasdair marah dan langsung memecat Halam. Kasihan wajah sedih. Halam langsung pergi dari hotel dan mencari alamat Alasdair, dan langsung dapat dong. Tiba di rumah Alasdair, Halam telah banyak ngobrol dengan istri Alasdair. Sewaktu Alasdair pulang langsung kaget melihat Halam ada di rumahnya. Dengan cerdik dan hebatnya Halam meminta untuk menandatangani kontrak kerjanya, kalau tidak dia akan melaporkan ke istrinya apa yang pernah dilakukan dengan Kate. Kemudian kontrak ditandatangani kembali dan Halam kembali bekerja. Tapi pada saat kerja Halam dipindah bukan di dapur lagi, melainkan di bagian penjaga pintu yang bertugas membawa barang para pengunjung. Kisah Halam masih belum usai guys. Di sini Kate lagi mengadakan acara pesta dan di mana Kate dan Halam lagi asik mengobrol dan mereka seperti tubuh jalin cintanya. Sangat cepat sekali langsung cinta hahaha. Nah di sini asik sih, Kate mengajak Halam ke apartemennya, mungkin sudah gatel kali ya hahaha. Dan mereka berdua sedang menuangkan hasrat berkuda mantap. Setiap hari bekerja Halam menjadi semangat karena mendapat jackpot dari Kate. Kemudian saat tiba Halam menceritakan semuanya bahwa Kate ini mirip dengan ibunya dan mereka semakin dekat dan semakin mesra. Langsung saja ke cerita akhir film ya guys ya. Di sini ayah kandungnya telah mengetahui keberadaan Halam dan menemuinya di tempat kerja mereka membicarakan hal di mana Halam difitnah sama Verity. Di sini ayahnya bercerita Halam telah melakukan skandal dengan Verity dan memaksa Verity untuk memuaskan nafsunya. Padahal Verity sendiri yang lagi pengen disodok ya guys. Dengan amarah tak terbendung malam tiba Halam kembali ke rumahnya dan menculik Verity untuk ditenggelamkan di danau. Tetapi Halam masih mempunyai rasa kemanusiaan dan mengangkat Verity ke dasar danau lagi. Hal tersebut telah diketahui langsung oleh Julius. Dan Julius berusaha menghampiri Halam dan menjelaskan semua yang terjadi bahwa ibunya itu meninggal karena gangguan psikologisnya bukan karena dibunuh. Dan Halam diminta untuk mengikhlaskan ibunya dan menerima Verity sebagai ibunya dan cerita selesai. Di sini saya meminta ya untuk jangan lupa subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan cerita film lainnya. Minta dukungannya ya kawan saya, mohon hehehehe.